Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudalin nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pendengar dan para pemirsa setia Savana TV dimanapun kawan-kawan ayah bunda berada. Rangkaian Ramadan telah mengantarkan kita kepada 17 Ramadan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengingat bagi kita semua. Hari ini mungkin kita bisa melihat dari background yang ada, kita berada di Masjid Agung Savana. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan pengingat pada kita agar hati kita selalu berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun kita tidak berada di dalamnya, esensi kita untuk beribadah itu akan terus terasa dan terus meningkat karena kita selalu terpaut dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, dimanapun teman-teman berada, seiring doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, selalu memberikan kenikmatan, sehingga jadilah kita orang-orang yang mendapatkan Ramadan dengan sebuah predikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, baik yang masa lalu maupun yang akan datang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bencana ataupun musibah yang pernah terjadi kepada orang-orang terdahulu. Kita mengerti dan memahami bahwa sejarah kejadian-kejadian yang terjadi saat ini itu ialah putaran sejarah dari masa-masa yang akan lalu. Oleh sebab itu makanya Al-Quran banyak bercerita tentang bagaimana masa lalu terjadi, bagaimana kaum-kaum yang lalu terjadi, tidak lain dan tidak bukan agar diambil sebuah pelajaran agar kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita saat ini. Menghadapi musibah yang begini besar, di tengah pandemi, di tengah ketakutan, di tengah kesulitan yang menghantui kita semua, mari sama-sama kita sedikit saja mengambil sebuah ibrah yang terjadi kepada kaum Bani Israel. Ayahanda ibunda kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Sadarkah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala setidaknya menisbatkan 4 kalimat azim pada peristiwa-peristiwa di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menisbatkan keagungan itu kepada dirinya sendiri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran dengan kalimat azim, besar ataupun agung, itu ialah tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat yang ke-68 ayat yang keempat yang kelima yang mungkin kita semua hafal, yaitu surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat akhlak yang maha besar. Dan juga termasuk kejadian di mana saat itu Nabiullah Yusuf menumpang kepada salah seorang istri dan Allah membahasakannya inna kaidakunna azim, bahwa sesungguhnya tipu daya seorang wanita tersebut itu sangat besar. Yang keempat, Allah membahasakan kalimat azim pada sebuah peristiwa yang terjadi kepada Bani Israel. Ayahanda ibunda kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Mari sama-sama, kalau seandainya kalian semua mengikuti taklim online ini, kita buka Al-Quranul Karim. Surat Ibrahim ayat yang ke-6. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iz qala Musa liqaumihi wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yuzabbihuna abna'akum wa yustahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim.
Saya hanya ingin menggarisbawahi sebuah kalimat yang Allah sampaikan di akhir ayat ini. Bahwa sebetulnya apa yang terjadi kepada Bani Israel itu ialah wa fi dzalikum bala. Sesungguhnya itu merupakan musibah mir rabbikum dari Allah Subhanahu wa taala azim yang sangat besar. Dan kalimat ayat ini dimulai dengan kalimat menggunakan kalimat wa iz. Ketika ada kata-kata iz di dalam Al-Quran, bermakna bahwa sebuah peristiwa ini, gambaran penting ini, berita penting ini, setidaknya seharusnya kita ambil sebuah pelajaran agar nanti pelajaran yang terjadi pada kaum tersebut menjadi sebuah aplikasi kehidupan kita sekarang ini. Jadi memang cobaan bagi orang-orang Bani Israel itu begitu besar. Kalau bahasanya itu seperti naik roller coaster. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan segala macamnya. Kita tahu, Bani Israel dicoba dengan seorang raja yang bernama Fir'aun. Yang akhirnya mereka membunuh anak-anak mereka. Mereka membiarkan anak-anak wanita mereka hidup. Dan segala macam kekejian-kekejian yang terjadi. Nah, ada satu peristiwa di mana Bani Israel mendapatkan sebuah cobaan yang begitu besar. Cobaan itu tidak lain ialah ketika mereka semua diuji oleh Allah 40 tahun lamanya berada di satu gurun yang bernama dengan pasir Tih. Disitulah mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun lamanya. Bisa kita bayangkan, 40 tahun. Nah, sekarang coba kita melihat kembali Al-Qur'anul Karim, surah Al-Maidah ayat yang ke-20 sampai ke-26. Di situ secara ringkas ayat 20 sampai 25-nya Allah Subhanahu wa taala meminta kaum Bani Israel untuk masuk ke sebuah tempat yang bernama Baitul Maqdis saat itu yang berada di Palestina. Dikatakan wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan selanjutnya ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah. Wahai kaumku, masuklah kalian kepada satu tempat yang sangat suci. Allati kataballahu lakum, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan buat kalian. Namun sayangnya mereka saat itu ketakutan kan di situ ada jabbarin. Di situ ada jabbarin. Artinya apa jabbarin? Jabbarin itu ialah satu kaum yang sangat keji yang akan mengusir siapapun yang akan masuk ke sana. Jadi artinya mereka ketakutan untuk masuk ke sana. Dan lihat di ayat yang ke-26-nya Allah mengatakan fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Mereka tersesat, mereka tidak bisa masuk ke sana selama 40 tahun. Fa innahum yatihuna fil ardi, dan sungguh mereka tidak bisa atau mengembara di sana, tersesat di padang pasir sana. Bisa kita bayangkan ujian apa lagi yang sangat besar kecuali ujian yang dialami oleh Bani Israel saat itu. Setelah dia diserang dengan Fir'aun, hari ini dia disesatkan di satu tempat antah berantah yang tadi awalnya mereka ketakutan untuk masuk ke dalamnya. 40 tahun. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita kali ini, yang kita ambil ibrah. Kenapa pada akhirnya kaum Bani Israel diberikan jalan keluar, dan bukan hanya jalan keluar, justru ada kenikmatan yang telah Allah berikan di dalamnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-57 sampai ke-60, di dalam surat yang kedua ayat ke-57 sampai ke-60, Allah Subhanahu wa taala setidaknya memberikan 3 kenikmatan kepada Bani Israel saat itu. Apa yang pertama? Yang pertama, Allah lindungi mereka semua dari awan.
Para mufasir sepakat setidaknya 2 tahun. 2 tahun Allah melindungi mereka dari awan. Dari tengah padang pasir yang begitu panas. Akhirnya Allah lindungi mereka selama 2 tahun. Sebagaimana Allah mengatakan, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ. Sungguh aku telah berikan kepada kalian, turunkan kepada kalian awan. Yang itu melindungi kalian dari panas teriknya padang pasir. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Yang kedua, kaum Bani Israel saat itu diberikan oleh Allah apa? Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan langsung dari langit al-manna. Manna itu minuman dari madu. Masya Allah, di tengah kesulitan, di tengah padang pasir yang panas, di tengah kesulitan yang begitu besarnya. Orang kan kalau masuk ke satu tempat, dia bawa makanan selama 40 tahun, dia melontang-lantung semacam itu, pasti makanan yang ada pasti akan habis. Langsung setelah itu Allah kirimkan apa? Al-manna, minuman dari madu, wassalwa. Salwa itu burung panggang. Kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka. Lihat, setelah mereka semua luntang-lantung, Allah berikan kenikmatan itu. Apa yang ketiga? Ketika sebagaimana Allah sampaikan di ayat yang ke-60 di dalam surat Al-Baqarah. Wa idzastasqa Musa liqaumihi faqulna darib bi'asaqal hajar fanfajarat min hutnata asyrata aina. Dan ingatlah ketika Nabiullah Musa alaihi salam saat itu kaumnya meminta kehausan, meminta air. Nabi Musa menjalankan syariatnya dengan mengetuk tongkatnya. Dari tongkatnya itu hadirlah 12 mata air. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Terpencarlah menjadi 12 mata air sesuai dengan 12 kabilah yang dimiliki oleh Bani Israel saat itu. Pertanyaannya bagi kita, apa sih sebetulnya rahasia yang ditunjukkan oleh Bani Israel sehingga akhirnya dia bisa keluar dari sebuah cobaan yang begitu besar dan bukan hanya keluar, namun keluar dengan membawa kenikmatan. Sampai-sampai generasi berikutnya, yaitu yang dipimpin oleh Nabiullah Isa alaihi salam, itu sempat mengiri. Karena dia melihat nenek moyangnya pernah mendapatkan sebuah jamuan yang sangat besar. Itu jamuan terakhir kalau dalam bahasa yang sering digunakan oleh kaumnya Nabi Isa saat itu. Nah, artinya apa? Bahwa itu kenikmatan yang begitu besar. Itu kenikmatan yang begitu besar. Sekarang apa rahasianya? Apa rahasianya? Ternyata, ayahanda ibunda sekalian, rahasianya kita kembali kepada surah yang Ibrahim, ayat yang ke-7. Itu rahasianya. Apa rahasianya? Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Silakan dicek di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau ayat ini berarti kan ini bukan rahasia, Ustadz. Setiap dai ngucapin kalimat ini. Setiap dai ngomong kalimat ini. Mungkin di antara kita mungkin banyak yang hafal tentang ayat ini. Sesungguhnya ketika Allah sudah mengizinkan, ketika Allah sudah memberikan solusi terbaik atas segala macam yang terjadi kepada kita, sesungguhnya ketika kalian bersyukur Allah akan tambah, ketika kufur Allah akan berikan azab. Ini kalimat yang sering diucapkan. Ini kalimat yang sering dikatakan. Namun sayang, pada tahap aplikatif ini sulit dilaksanakan. Padahal kalau kita melihat konteks di dalam surat Ibrahim ini, kita akan mengerti dan memahami apa makna dari kalimat ini. Jadi syukur bukan hanya sekedar retorika yang disampaikan, kita harus tahu konteksnya. Mungkin banyak di antara kita sekarang bertanya, Ustadz dalam keadaan sulit, dalam keadaan tidak mungkin, dalam keadaan semua serba susah, apa yang harus disyukurin? Apa yang harus disyukurin ayahanda ibunda sekalian? Ketika pertanyaan itu hadir, berarti itu pun pertanyaan yang diajukan kepada Nabiullah Musa oleh kaum Bani Israel saat itu.
Apa jawabannya? Jawabannya sangat singkat. Kita kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu surat Ibrahim ayat yang ke-6. Allah bilang apa? Wa iz qala Musa liqaumihi uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai kaumnya Musa, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala iz anjakum min ali fir'aun, ketika Allah menyelamatkan kalian dari Firaun, dari para pengikut Firaun, yasumunakum su'al azab, yang dimana mereka semua menyakiti kalian dengan sesakit-sakitnya. Wa yastahyuna nisa'akum uzabbihuna abna'akum, mereka membunuh anak-anak laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak wanita kalian hidup. Bukankah Allah telah menyelamatkan kalian semua daripada itu? Artinya Allah ingin menyampaikan, kalau seandainya kalian sulit, tidakkah kalian mengingat kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan sebelum ini semua terjadi? Kawan-kawanku, dimanapun teman-teman berada. Oleh sebab itu bersyukur bukan berarti langsung kita menikmati, kita bersyukur tentang apa yang kita dapat hari ini. Bisa jadi kita belum mensyukuri apa-apa yang sudah kita dapatkan di masa-masa yang akan datang. Di masa-masa yang lalu. Ini yang disampaikan oleh Nabiullah Musa. Sehingga setelah ini disampaikan, Allah seakan-akan Nabi Musa mengatakan, kalau kalian sekarang berkeluh kesah, kalian gak ingat dulu ketika Firaun ngejar-ngejar kalian, ketika Firaun dulu membunuh anak-anak kalian, ketika Firaun dulu membiarkan wanita-wanita itu untuk hidup sebagai sebuah perhiasan mereka semua. Kalian gak ingat ketika Allah selamatkan kalian semua daripada itu. Sehingga pada akhirnya kalian mempertanyakan untuk tidak bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika pandemi ini terjadi, harusnya langsung kita mengaitkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita belum mensyukuri apa yang telah kita berikan di waktu-waktu sebelum pandemi ini terjadi. Dan mungkin rahasia inilah yang harus kita ambil. Sehingga ketika kita keluar dari pandemi ini, kenikmatan kita bercanda, intensi kita dengan keluarga akan lebih terasa. Ketika pandemi ini selesai, rasa solidaritas kita kepada orang lain akan lebih terasa kembali. Kenikmatan sebagaimana Allah telah memberikan kenikmatan kepada Bani Israel saat itu. Ketika kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat syukur sering sekali pernah digandengkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istighfar. Karena mungkin kita nggak sadar belum bersyukur sama Allah, sehingga itu langsung wasari'u ila maghfirah, segeralah menuju kepada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat itu Fatimah ketika menanyakan kepada Rasul, ya Rasul, bukankah engkau maksum? Bukankah engkau ialah Rasul pilihan? Kenapa kau tetap istighfar? Apa kata Rasul? Afala akunu abdan syakur? Wahai Fatimah, tidak bolehkah aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Makanya kalau kita melihat, coba yuk kita kait-kaitkan. Semisallah, mungkin seharusnya di bulan-bulan kemarin ada tawaran yang seharusnya menawarkan kepada diri saya untuk bisa dakwah di Hong Kong pada nuzulul Quran hari ini. Namun sayang keadaan tidak memungkinkan untuk menuju ke sana. Sedih memang, namun saat itu ketika saya beristighfar, mungkin Allah belum melihat syukur saya ketika Allah membiarkan saya dakwah kemana-mana, mengunjungi beberapa tempat yang lain. Inilah, yuk sama-sama kita kaitkan itu semua kepada pribadi kita. Bisa jadi mungkin ada satu syukur yang belum kita syukuri, sehingga pada akhirnya membuat Allah belum memberikan jalan keluar kepada kita. Yakinlah setelah kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Yang terakhir,
Saya ingin menyampaikan sebuah firman Allah di dalam surat Al-Haqqah. Ini bagi guru-guru yang mengajar kelas 2, mengajar kelas 8, mengajar kelas 11 sudah sangat familiar dengan ayat ini. Sangat indah surat ini. Setelah Allah menggambarkan kepada kita bagaimana kiamat sughra, apa yang terjadi kepada kaum Ad, apa yang terjadi kepada kaum Samud saat itu. Setelah itu Allah masukkan kepada bagaimana seseorang menerima amal kebaikannya nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mengatakan fayaqulu ha umqra'u kitabiyah? Apakah kita dengan mengatakan, "Oh, oke, ini kitabku, berarti aku sangat dengan senang menerima kitab ini." Atau mereka mengatakan, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Celaka aku, kenapa kau berikan sekarang ini amalku ini? Setelah Allah sampaikan itu dengan segala macam penjelasan-penjelasan yang berikutnya, kita fokus kepada ayat yang ke-38 sampai ke-44. Apa kata Allah? Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Sungguh Allah bersumpah. Kalau ada sebuah berita yang disampaikan oleh orang lain, dan berita itu dimulai dengan kalimat sumpah, kira-kira kita percaya atau tidak? Pasti akan percaya. Orang bilang nih, ente nanti dapat uang 1 miliar sore ini. Gak akan yakin orang. Namun ketika kita bawa uang 1 miliar dan bilang nih, demi Allah ente akan dapat uang 1 miliar. Akan percaya gak? Percaya pasti. Dia mulai kalimatnya dengan sumpah. Allah yang bersumpah. Apa kata Allah? Aku bersumpah dari sesuatu yang engkau lihat ataupun tidak engkau lihat. Ini direct langsung. Mungkin pada konteksnya sekarang Allah bersumpah dengan penyakit yang mungkin sekarang kau lihat ataupun dengan penyakit yang tidak engkau lihat. Kembali kemana kalian semua? Berarti kita harus memahami berita yang Allah sampaikan setelahnya itu sangat penting. Apa beritanya? Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh Al-Quran merupakan pernyataan dari Rasul yang sangat mulia. Artinya apa? Allah minta kita kembali kepada Al-Quran. Allah minta kita mengembangkan interaksi kita kepada Al-Quran. Wa ma huwa biqauli syair. Karena Quran itu bukan bahasa penulis. Quran itu bukannya perkataan penyair. Wa ma huwa biqauli syair. Dia itu bukan hanya perkataan seorang manusia yang bernama Muhammad ibnu Abdullah. Namun sayang kalian sudah tahu itu bahasa kiasan. Qalilan ma tu'minun. Sedikit di antara kita yang beriman akan apa yang telah Allah tuliskan melalui Al-Quran. Wala biqauli kahin. Dia pun juga bukan bahasa, bukan perkataan yang disampaikan oleh para dukun-dukun. Atau mungkin kalau dalam bahasa sekarang dia bukan bahasa-bahasa yang disampaikan oleh orang-orang yang suka menghipnotis. Bukan. Qalilan ma tazakkarun. Kalian tahu itu bukan, namun sedikit di antara kalian yang mengingatnya. Jadi untuk apa lagi kita? Makanya mudah-mudahan sekali lagi, pandemi ini yang terjadi di rentetan bulan Al-Quran, mudah-mudahan akan menyadarkan kepada kita untuk kembali kepada kitab Allah dan mencoba meningkatkan interaksi kita kepada Al-Quranul Karim. Dan terjadinya di bulan Rajab tuh. Nabi sering berdoa. Kata Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi aku di Rajab dan Sya'ban dan sampaikan aku kepada Ramadan. Dan Ramadan ialah syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Jadi Allah nggak pernah tuh nyebut bahwa Ramadan itu bulan puasa. Nggak pernah di dalam Al-Quran. Tidak ada seperti itu. Apa yang Allah sampaikan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan itu ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang dimana Al-Quran itu hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan pembeda mana yang baik dan mana yang benar.
Itu yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu ialah bulannya Al-Quran. Saking istimewanya bulan Al-Quran ini, apa kata Allah? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Saking istimewanya ketika kita lihat bulan itu, kita diminta untuk menjalankan puasa. Melaksanakan puasa. Makanya yuk kita kembali berinteraksi kepada Al-Quran. Perbanyak interaksi kita kepada Al-Quran. Karena sebenarnya Al-Quran telah menyiapkan 2 rumus dalam menghadapi setiap permasalahan, setiap cobaan, termasuk mungkin pandemi yang kita alami sekarang ini. Apa rumusnya? Surah yang ke-6, ayat yang ke-17. Al-An'am ayat yang ke-17. Allah bilang, Allah menyampaikan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Sesungguhnya ketika segala sesuatu itu, ketika Allah menimpakan kita kepada satu yang sangat berbahaya, yang membahayakan kita, ketika Allah menimpakan satu musibah, fala kashifa lahu illahu. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyetop itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah berikan satu kenikmatan, suatu kebaikan, maka dia sangat mudah melakukan itu karena dia mampu melakukan itu semua. Ketika standar akidah ini sampai kepada setiap kita, maka upaya ikhtiar yang kita lakukan untuk menyudahi pandemi ini selalu kita sandingkan dan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumus yang kedua, Allah sampaikan di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat ke-22 dan ke-23. Apa Allah bilang? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabin an nabra'aha. Sesungguhnya tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi ini atau kepada diri kalian semua. Illa fi kitabin. Semuanya sudah tertulis dengan sangat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita khawatir? Karena segala sesuatu sudah tertulis. Yang lebih terpenting, apa tujuan dari kita memahami ini semua? Likaila ta'saw ala ma fatikum. Agar kita tidak merasa sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi mungkin merugikan kita. Wala tafrahu bima atakum. Dan tidak terlalu bergembira kalau seandainya mungkin pada pandangan kita itu terlalu baik. Maka konsep syukur, konsep sabar itu ialah 2 konsep yang diberikan oleh Al-Quranul Karim kepada kita semua untuk menyudahi pandemi ini. Bersyukur kita mengembalikan kepada Al-Quran. Kita gunakan otak kita untuk menyudahi dengan segala macam upaya dan ikhtiar. Sebelum melaksanakan upaya dan ikhtiar, kita sandarkan kepada Allah. Setelah ikhtiar maksimal, maka kita tawakal. Biarkan Allah yang mengindahkan segalanya. Oleh sebab itu, dalam akidah kita tidak menganut paham Jabariyah. Yang seakan-akan semua Allah. Gak perlu kita berupaya, gak perlu kita usaha. Semua itu Allah. Namun kita pun bukan menganut sebuah Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah. Yang dimana kita menduakan Allah dan mengedepankan ilmu pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di tengah-tengah Asy'ariyah, di mana upaya dan usaha bersanding dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini akan menjadi khazanah perbendaharaan ilmu kita. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita selalu berdoa di 17 kali minimal yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita memuji Allah, menyampaikan pujian-pujiannya bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Raja dari hari pembalasan nanti. Setelah itu kita tutup dengan frame, Iyyaka na'bud, kepadamu kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Hadis Qudsi menyampaikan saat itu ketika kita mengatakan itu, Allah
jawab pernyataan kita. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Sesungguhnya ini komitmenku antara aku dan juga hambaku. Wa li abdi masa'al. Dan bagi hambaku berhak meminta apa yang ia minta. Terus apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Jangan artikan hanya sekedar jalan yang lurus. Ini bisa kita meminta agar Allah tunjukkan kita solusi yang terbaik dari setiap permasalahan kita, yang dari solusi itu an'amta alaihim. Kita akan mendapatkan sebuah nikmat, bukannya kemurkaan Allah, bukannya maghdub alaihim, ataupun dhalin, yaitu jalan yang sesat. Yakin Allah pasti akan mengabulkan setiap permohonan kita yang kita aplikasikan dengan syukur kepadanya dan kita upayakan dengan ikhtiar maksimal. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji hanya bagimu. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Karena kepadamulah nanti aku akan menuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.